Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Magdaleni Tenas dengan NIM 2322511166, Program Studi Pendidikan Sosiologi kelas E semester 2. Pada sore hari ini, saya ingin menjelaskan tentang sejarah pendidikan masyarakat pesisir. Berbagai studi masyarakat pesisir yang mengupas berbagai hal menunjukkan minat dan perhatian yang bervariasi. Aneka ragam karya tersebut bukan hanya tercermin dalam hal karya peneliti dari luar maupun dalam negeri, tetapi juga meliputi teman-teman pembahasan baik yang berkaitan dengan permasalahan sumber daya manusia, sejarah pendidikan, sumber daya alam, kelembagaan, maupun yang lainnya. Dilihat dari sudut sejarah pendidikan, sumbangan terpenting yang diberikan oleh kondisi geografis pesisir yang kaya akan sumber daya alam bertalian dengan perwujudan dari suatu perkembangan budaya yang di dalamnya mencakup perkembangan pendidikan dari masa ke masa. Sampai saat ini kita masih dapat melihat kekuatan karakteristik bahari yang mempengaruhi perkembangan pendidikan pada banyak wilayah pesisir Nusantara. Sejarah mencatat bahwa sebagai wilayah yang terbuka sejak dahulu, sebagian besar wilayah pesisir yang termasuk wilayah Nusantara telah mengalami pengaruh pendidikan dari luar. Beberapa aspek penting yang menjadi latar belakang perlunya ingin teman-teman tahu. Yang pertama, sejak dahulu banyak wilayah pesisir dikenal sebagai wilayah bandar jalur perdagangan dengan letak geografis Indonesia yang strategis dan kandungan potensi sumber daya kelautan yang terbesar. Bagi masyarakat pesisir, kemunculan beragam pendidikan di tengah mereka difahami sebagai multiplier effects and response serta adaptasi atas transformasi pendidikan dan perubahan yang terjadi. Keseluruhan proses tersebut memiliki arti penting dan menentukan karena sementara tatanan lama dipertahankan, tatanan baru yang terkadang berbeda sama sekali mulai muncul. Secara teoritis, masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang tinggal dan melakukan aktivitas sosial ekonomi yang terkait dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Dengan demikian, secara sempit, masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan. Namun demikian, secara luas, masyarakat pesisir dapat pula didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal secara spesial di wilayah pesisir tanpa mempertimbangkan apakah mereka memiliki aktivitas sosial ekonomi yang terkait dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan. Menurut Fahmi, masyarakat pesisir itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kelompok orang atau suatu komunitas yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya yang bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Mereka terdiri dari nelayan, pemilik, buruh nelayan, pembudidayaan ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier faktor sarana produksi perikanan. Dalam bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual, jasa transportasi, dan lain-lain. Yang harus diketahui bahwa setiap komunitas memiliki karakteristik kebudayaan yang berbeda-beda. Karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris atau petani. Dari segi penghasilan, petani mempunyai pendapatan yang dapat dikontrol karena pola panen yang terkontrol sehingga
pangan atau ternak yang mereka miliki dapat ditentukan untuk mencapai hasil pendapatan yang mereka inginkan. Berbeda halnya dengan masyarakat pesisir yang mata pencahariannya didominasi dengan mencari ikan. Pelayan bergelaut dengan laut untuk mendapatkan penghasilan, maka pendapatan yang mereka inginkan tidak bisa dikontrol. Masyarakat pesisir mempunyai keadaan yang berbeda dalam pengetahuan, kepercayaan, peranan sosial, dan struktur sosial dibandingkan dengan masyarakat lain. Namun kesemuanya secara umum masih dalam keterbelakangan dan marginal. Sayangnya, mereka tidak mempunyai banyak cara dalam mengatasi masalah tersebut. Dan masyarakat pesisir, dalam sejarah perkembangan pendidikan masyarakat pesisir, tentu pelabuhan menjadi suatu tempat yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Pengaruhnya begitu sangat terasa bagi mereka yang tinggal di pesisir-pesisir pulau. Pelabuhan menjadi tempat yang paling utama dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai penjuru, karena disitulah pangkat kegiatan, transaksi jual beli, tukar menukar barang maupun aktivitas lainnya dilakukan. Masyarakat pesisir pantai berbeda dengan masyarakat di wilayah pedalaman. Masyarakat pesisir secara struktur dihuni oleh masyarakat yang heterogen, yaitu beragam suku, etnis, agama, dan budaya. Karena struktur masyarakat pesisir sangat plural, sehingga mampu membentuk sistem dan nilai budaya yang merupakan akulturasi budaya dari masing-masing komponen yang membentuk struktur masyarakatnya. Sedangkan masyarakat pedalaman cenderung homogen, yaitu tinggal atau asli masyarakat setempat. Masyarakat pesisir pantai pada umumnya lebih bersifat terbuka dengan pengaruh budaya luar. Hal itu berkebalikan pulau dengan masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman, yang mana pada umumnya lebih bersifat tertutup dan tidak suka menerima tamu luar. Masyarakat pesisir lebih menunjukkan modernisasinya. Masyarakat pedalaman atau desa pada umumnya memiliki tingkat keeratan, kekeluargaan, kegotong-royongan lebih tinggi daripada masyarakat kota. Dalam konteks ini, masyarakat pesisir masuk dalam kategori masyarakat kota karena secara kriteria hampir sama. Dalam masyarakat pedalaman atau desa, kebanyakan masih bersifat saudara atau menganggap saudara, sehingga mereka masih mengenal satu sama lain dalam lingkup masyarakatnya. Hal itu tampaknya berkebalikan dengan tipikal masyarakat kota pesisir atau kota pada umumnya yang cenderung kurang mengenal satu sama lain, sehingga tingkat kegotong-royongannya pun juga lebih rendah. Sifat masyarakat pesisir yang cenderung terbuka membawa pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan pendidikannya. Banyak masyarakat dari luar, baik luar pulau maupun luar negeri, yang kemudian datang untuk tujuannya tertentu. Bagi mereka, sifat atau karakter terbuka tersebut menjadi peluang atau pintu masuk dalam mencapai tujuan. Tujuan inilah yang menjadi penting untuk kita kaji secara lebih mendalam. Dalam dinamika kehidupan masyarakat pesisir yang sudah saya jelaskan tersebut, tentu terjadi proses pendidikan. Proses pendidikan lahir karena masyarakat pesisir yang dinamis. Proses pendidikan adalah adanya pengaruh atau penanaman pengetahuan, keyakinan maupun keterampilan dalam banyak bidang, terutama ekonomi, budaya, dan agama yang lekat dengan masyarakat pesisir. Secara garis besar, saya mengklasifikasikannya ke dalam berbagai jenis proses pendidikan ekonomi, budaya, dan agama. Pertama, pendidikan dalam interaksi ekonomi.
Masyarakat pesisir yang mayoritas bekerja sebagai pedagang atau nelayan tentu tujuan utamanya adalah mencari keuntungan demi memenuhi segala kebutuhan. Sistem-sistem dalam dunia ekonomi yang diajarkan oleh pedagang-pedagang atau saudara-saudara dari luar pulau atau luar negeri yang datang untuk berinteraksi. Jalur air berupa laut menjadi jalan utama adanya relasi atau hubungan dengan masyarakat luar. Dengan terbangunnya jalur perdagangan laut, maka bermuncullah pelabuhan-pelabuhan dan kota-kota dagang di pesisir pantai di berbagai wilayah di Indonesia. Hubungan atau relasi dagang yang terjadi tidak hanya antara masyarakat lokal setempat, melainkan